Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 09 031 2820 25 081 akan mempresentasikan ujian tengah semester saya yang berjudul Proyek Sistem Informasi Kelas Bahasa Korea. Nah, proyek yang saya ambil ini dilatar belakangi karena pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Di tengah pandemi, pembelajaran daring kerap menjadi alternatif bagi siswa-siswi. Karena pembelajaran daring yang efisien, maka pembelajaran daring masih sering digunakan walau pandemi sudah usai karena dapat diakses dimanapun dengan waktu yang relatif fleksibel. Nah, tujuan dibuat proyek ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pemasaran dan pelaksanaan kelas bahasa Korea, sehingga sasaran proyek dapat lebih mudah untuk mengakses tentang kelas daring yang diadakan. Nah, siapa sih sasaran dari proyek ini? Sasaran dari proyek ini ada pelajar SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin belajar bahasa Korea. Metode pengembangan yang saya ambil untuk proyek ini menggunakan metode waterfall. Nah, metode waterfall ini adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi yang mana menekan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas. Masuk ke work breakdown structure-nya, di sini manajemen proyek sistem informasi kelas bahasa Korea secara garis besar dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama investigasi awal, analisis masalah, desain, konstruksi, dan implementasi. Nah, yang pertama itu investigasi awal, yaitu mengumpulkan informasi, kita melakukan wawancara terhadap klien, kemudian mencari gambaran awal dari sistem yang akan dibuat, lalu mendokumentasikan wawancara dan hasil pencarian. Pada saat tahap melakukan wawancara terhadap klien, kita menyiapkan pertanyaan yang akan ditujukan pada klien, kemudian membuat janji pertemuan dengan klien untuk wawancara, kemudian melaksanakan wawancara sesuai perjanjian. Nah, yang kedua itu analisis. Pada tahap ini kita mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan sistem, kemudian menganalisis keputusan. Pada saat identifikasi masalah, kita mencari tahu masalah apa yang akan dihadapi dalam pembuatan sistem, lalu menganalisa masalah yang telah ditemukan, kemudian merekap hasil analisa dari permasalahan yang ada. Nah, di tingkat 2 tadi ada identifikasi kebutuhan sistem, dipecah lagi menjadi 3, kita mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, kemudian menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, lalu merekap hasil analisa kebutuhan sistem. Nah, lalu pada tingkat 2 tadi yang ketiga ada analisis keputusan. Pada saat analisis keputusan itu tahapnya ada mempelajari hasil rekap analisa masalah dan kebutuhan sistem, kemudian mengambil keputusan atas hasil analisa masalah dan kebutuhan sistem, lalu mereview hasil keputusan yang telah diambil dengan klien. Pada saat mereview hasil keputusan yang telah diambil dengan klien, kita melakukan revisi atas hasil pengambilan keputusan, lalu mereview ulang hasil revisi, lalu yang terakhir klien menyetujui hasil revisi analisa keputusan. Dan yang ketiga ada desain. Di desain itu terbagi menjadi 2, desain sistem dan desain interface. Pada desain sistem kita merancang database, menguji struktur database, lalu memperbaiki rancangan database, dan yang terakhir menetapkan rancangan database. Untuk desain interface, kita merancang interface, kemudian mereview desain interface dengan klien, lalu memperbaiki desain interface, dan yang terakhir menetapkan desain interface. Yang keempat, konstruksi, ada programming dan testing. Pada saat programming, kita melakukan codingan website, tentu saja review codingan website, lalu website selesai dibuat dan mendokumentasikan. Nah, pada saat mereview, itu kita melakukan perbaikan apabila hasil codingan belum sesuai. Kemudian testing, kita melakukan uji coba terhadap website, lalu membuat laporan, lalu diuji. Nah, yang terakhir ini ada implementasi. Pada saat implementasi, kita menginstalasi website ke server, lalu di-setting website dan database, lalu sistem telah terimplementasi, kemudian pelatihan operator, dan penutupan proyek. Pada saat pelatihan operator, ini kita pelatihan operator dilaksanakan dan pelatihan operator selesai. Kemudian penutupan proyek itu ada penyusunan laporan akhir, kemudian memperoleh persetujuan oleh klien dan proyek selesai.
Nah, kita masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi yang saya buat ini berdasarkan proyek. Jadi, manajernya itu berdasarkan proyek. Yang pertama itu ada investigasi, manajer investigasi, ada staf lapangan dan staf administrator. Kemudian pada saat analisis ada manajer analis, ada sistem analis dan staf administrator. Kemudian pada saat desain ada manajer desain, ada sistem analis dan UI designer. Kemudian manajer konstruksi itu ada sistem analis, programmer, sistem tester dan staf administrator. Kemudian yang terakhir pada saat implementasi ada manajer implementasi, ada programmer, sistem tester, network engineer, database administrasi, administrator, staff supporting, dan staff administrator. Nah, ini kita masuk ke rancangan anggarannya. Ini berdasarkan work breakdown structure tadi. Di kode 111 itu menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, kemudian membuat janji dengan klien untuk melakukan wawancara, kemudian melaksanakan wawancara sesuai perjanjian. Ini ditangani oleh staf lapangan, jumlah staf lapangannya 2 orang, lama hari kerjanya itu yang pertama 1 hari, yang kedua 1 hari, yang ketiga 2 hari, itu honornya 50.000 per orang per hari, total bayar sumber daya manusianya jadi 400.000, kemudian alat yang diperlukan itu alat perekam wawancara, seharga 100.000, kemudian ATK paket seharga 50.000, ini total keseluruhannya. Kemudian pada kegiatan yang ketiga itu dibutuhkan sewa mobil selama 2 hari, per harinya itu 500.000, jadi 1 juta. Nah, lanjut ke aktivitas yang mencari tahu masalah apa yang akan dihadapi dengan sistem dan menganalisa masalah yang telah ditemukan itu oleh sistem analis. Lama waktunya itu jumlah sistem analisnya itu 1 orang, lama waktunya itu 2 hari per aktivitas, honornya itu 200.000, jadi total bayar sumber daya manusianya 800.000. Diperlukan ATK paket 50.000, jadi totalnya 850.000. Kemudian aktivitas yang keenam itu merekap hasil analisis dari masalah yang ada itu oleh staff administrator. 1 hari 1 orang itu honornya 150.000. Kemudian diperlukan ATK totalnya jadi 200.000. Kemudian untuk kegiatan 7 dan 8 itu mencari tahu kebutuhan sistem dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional itu oleh sistem analis. Jumlah sistem analisnya itu 2 orang, lama kerjanya itu 1 hari per aktivitas, kemudian honornya itu 200.000, total dari sumber daya manusianya 400.000, ATK. Nah, diperlukan ATK pada tahap ini, jadi total uang yang dikeluarkan dalam 450.000 pada 2 kegiatan ini. Kemudian pada kegiatan 9 itu merekap hasil analisis kebutuhan sistem oleh staf administrator lagi selama 1 hari, dan dibutuhkan 1 orang staf itu 150.000. Kemudian dibutuhkan ATK paket seharga 50.000, jadi total biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas ini adalah 200.000. Kemudian aktivitas nomor 10 yaitu mempelajari hasil rekap analisis dan kebutuhan sistem itu oleh sistem analis, 2 orang sistem analis selama 2 hari, itu honornya 200.000 per orang per hari, jadi 800.000. Kemudian diperlukan ATK paket seharga 50.000, jadi total biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas ini adalah 850.000. Kemudian nomor 11 itu mengambil keputusan atas hasil analis oleh sistem analis, 2 orang sistem analis, 1 hari 200.000, honornya jadi 400.000. Kemudian mereview hasil keputusan yang telah ditentukan itu ada oleh proyek manajer dan sistem analis selama 1 hari dan 1 orang. Itu untuk project manager honornya itu 250.000 dan untuk sistem analis itu 200.000. Kemudian melakukan revisi atas keputusan yang diambil itu sama project manager dan sistem analisnya 2 orang dan project manajernya 1 orang, lama kerjanya 3 hari. Jadi total honornya itu 750.000 untuk project manager dan 1.200.000 untuk sistem analis. Kemudian pada aktivitas nomor 14 itu mereview hasil revisi yang telah diambil bersama klien oleh project manager. Itu 1 project manager selama 1 hari. Kemudian klien menyetujui hasil analisis keputusan itu oleh project manager juga selama 1 hari. Itu honornya 250.000 per hari, jadi 500.000. Nah, ATK-nya ini diperlukan ATK 50.000, jadi 550.000. Kemudian nomor
kegiatan nomor 16 itu perancangan database oleh sistem analis, 2 orang sistem analis selama 2 hari, itu 200.000 honornya per orang per hari, jadi 800.000 total bayar sumber daya manusianya, dan biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan ini adalah 800.000. Kemudian pengujian struktur database oleh sistem analis sebanyak 2 orang 2 hari juga, itu 200.000 honornya jadi 800.000 total bayar sumber daya manusia pada yang ke-7 di sini. Kemudian nomor 18 itu perbaikan rancangan database oleh sistem analis juga, itu 2 orang 2 hari, 200.000 honornya per orang per hari, jadi total dari sumber daya manusianya 800.000. Sama penetapan perancangan database juga oleh sistem analis 2 orang selama 1 hari, itu 200.000 per orang per hari, jadi total bayar sumber daya manusianya 400.000. Kemudian untuk perancangan interface itu oleh UI designer sebanyak 2 orang selama 3 hari, itu honornya 200.000 per orang per hari, jadi totalnya 1.200.000. Nah, kemudian pada kegiatan nomor 21 itu mereview desain interface dengan klien oleh UI designer juga sebanyak 2 orang selama 1 hari, jadi total bayar sumber daya manusianya itu 400.000. Perbaikan desain interface juga oleh UI designer sebanyak 2 orang selama 3 hari, total bayar sumber daya manusianya 1.200.000. Kemudian menetapkan desain interface itu oleh UI designer juga sebanyak 2 orang selama 1 hari, total bayar sumber daya manusianya 400.000. Kemudian pada kegiatan nomor 24 itu melakukan codingan website oleh programmer sebanyak 2 orang selama 7 hari, itu honornya 250.000 per orang per hari, jadi total bayarnya itu 3.500.000. Kemudian dibutuhkan server seharga 1 juta, jadi total biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas nomor 24 ini adalah 4.500.000. Kemudian kegiatan nomor 25 adalah mereview codingan website oleh programmer juga, 2 orang programmer selama 2 hari, itu total bayar sumber daya manusianya 1 juta, dibutuhkan ATK paket 50.000, jadi total biaya yang dikeluarkan pada aktivitas ini 1.050.000. Kemudian pada aktivitas nomor 26 ini melakukan perbaikan apabila ada hasil codingan yang belum sesuai. Itu oleh programmer juga, 2 orang programmer selama 2 hari, honornya itu total bayar SDM-nya 1 juta. Kemudian website telah selesai dibuat oleh programmer itu selama 1 hari, total bayar sumber daya manusianya 500.000. Kemudian untuk mendokumentasikan website yang telah selesai dibuat itu oleh staff administrator, 1 orang selama 1 hari itu honornya 150.000, dibutuhkan ATK paket 50.000, jadi totalnya 200.000. Kemudian pada kegiatan nomor 29 itu melakukan uji coba terhadap website itu oleh sistem tester sebanyak 2 orang selama 2 hari, itu honornya 100.000 per orang per hari, jadi totalnya 400.000. Kemudian membuat laporan hasil pengujian website oleh sistem tester juga, ini 2 orang sistem tester selama 1 hari, jadi total dari sumber daya manusianya 200.000. Kemudian kegiatan nomor 31 itu instalasi website ke server itu oleh programmer, 2 orang programmer selama 2 hari, jadi total bayar sumber daya manusianya itu 1 juta. Kemudian setting website dan database ini oleh network engineer dan database administrator, dan engineer-nya 1 orang selama 2 hari, database administrator-nya 1 orang selama 2 hari, itu masing-masing 200.000 per orang per hari, jadi total bayar untuk network engineer-nya 400.000 dan database administrator-nya 400.000. Nah, kemudian untuk pelatihan operator ini oleh staff supporting, itu 2 orang staff supporting 2 hari, itu per staff supporting-nya 100.000 per orang per hari, jadi 400.000. Nah, kemudian penutupan proyek ini oleh project manager sebanyak 1 orang selama 3 hari, itu 250.000 honornya per orang per hari, jadi 250.000 diperlukan ATK paket 50.000, jadi 800.000. Nah, kemudian penyusunan laporan akhir oleh staff administrator ini sebanyak 1 orang staff selama 1 hari, 250.000 honornya. Kemudian diperlukan ATK paket, jadi 200.000 untuk kegiatan ini. Kemudian memperoleh persetujuan dari klien bersama project manager 1 orang 1 hari, ini honornya 250.000, lalu diperlukan ATK paket, jadi 300.000. Kemudian proyek diselesaikan oleh project manager selama 1 orang 1 hari, 250.000, jadi total biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini 250.000. Total keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ini adalah 25.200.000. Nah,
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.